Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Tamatantosa. Eh, saya sekolah di Mansatu Praya. Yeay. Kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara menaruh postingan artikel yang telah kita buat di blog. Nah, supaya diposting ke halaman utama kita supaya tertata rapi. Nah, contoh kalau belum ngerti contoh gini. Nah, kita lihat dulu saya. Nah, ntar dulu. Ini kita kembali ke home dulu ya. Supaya tertata rapi. Nah, supaya gini. Nah, ini kan halaman utama kita, halaman utama saya. Kita juga boleh, tak apa-apa. Canda. Nah, halaman utama kita. Nah, supaya ketika kita membuat postingan, buat postingan berupa artikel ataupun cerita ataupun apa itu, supaya diposting atau ditempatkan di tempat yang kita inginkan, seperti di cerita lucu. Nah, semua postingan yang kita buat tentang cerita lucu akan diposting ke cerita lucu, dan semua semua artikel yang kita buat tentang tips dan trik supaya tersimpan ke tips dan trik. Nah, coba kita lihat nih. Saya klik cerita lucu. Tunggu sebentar saja. Nah, maka otomatis semua tentang cerita lucu ditaruh di laman yang kita inginkan. Nah, gitu. Tuh, 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 tuh. Nah, gitu. Caranya sangat gampang, teman-teman. Eh, Mungkin untuk menaruh seperti itu bagi teman-teman yang baru membuat blog sangat bingung mungkin, atau mungkin nggak terlalu bingung. Tapi menurut saya juga sangat bingung karena saya mulai ngeblog ini baru 1 mingguan, 1 minggu lebih lah, tapi belum sampai 1 bulan, bahkan belum sampai 3 minggu. Nah, kita kembali ke home dulu. Nah, bagaimana cara membuatnya seperti ini? Seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana cara membuatnya? Gampang. Pertama, saya akan ajarkan cara membuat halamannya dulu. Nah, halamannya seperti gini. Misalnya my profile, tips dan trik, artikel, cerita lucu, cerita romantis, cerita horor. Nah, kita ke situs blogger.com dulu. Nah, kita ke tata letak. Nah, setelah ke tata letak, nah, enggak, biar lebih gampangnya ya kita di post dulu. Kita ke post. Nah, cari artikel teman-teman yang teman-teman ingin taruh di halaman yang teman-teman inginkan. Nah, nanti sebagai contoh ya, nanti saya akan buat di sini di halamannya lagi, yaitu cerita motivasi. Namun saya akan menggunakan cerita lucu di sini sebagai contoh saja. Nah, bagaimana caranya supaya nanti ketika saya mau post cerita motivasi lalu tersimpan ke halaman motivasi? Gimana caranya? Nah, gampang. Terlebih dahulu teman-teman publikasikan dulu postingan teman-teman. Nah, dengan memberi label. Misalkan contoh gini, saya akan ambil cerita lucu 10 yang bego siapa. Nggak ada yang pure, nggak ada yang pernah dibaca. Coba kita lihat ya. Nah, kita lihat. Nah, kita klik lihat itu tadi ya. Nah, ini kan cerita lucu. Ini 10, maksudnya ini ke 10. Nah, itu postingan saya. Nah, scroll ke bawah, nanti teman-teman lihat di bawah ada label, tulisan label. Nah, tulisan label ini ya yang membuat postingan teman-teman ketika teman posting pindah ke di sini laman. Nah, caranya teman-teman edit dulu cerita tadi. Nah, edit. Nah, ini label. Kasih label dengan nama yang teman-teman inginkan di halamannya nanti. Misalkan saya sebagai contoh tadi kan saya akan membuat laman yaitu tentang motiv cerita motivasi nah, cerita motivasi lalu perbarui. Lihat post teman-teman. Nah, ini kan cerita motivasi, lalu klik lihat. Nah, lihat, tunggu sebentar. Nah,
Itu kita scroll ke bawah dan lihat labelnya. Jadi cerita motivasi. Sebelumnya kan tadi cerita lucu, kalau sekarang sudah berubah jadi cerita motivasi. Lalu teman-teman tinggal klik cerita motivasi tersebut. Label bukan ya, tapi yang ini. Ups, sorry mengganggu. Itu ada teman saya. Nah, itu kan sudah. Nah, di sini akan ada tulisan so post with label cerita motivasi soal post. Nah, itu berarti kita di sini akan diperlihatkan semua cerita tentang motivasi. Nah, setelah teman-teman klik label tadi, lalu copy URL yang ada di atas ya. Nah, di sini tinggal klik Ctrl C atau klik kanan, copy juga bisa, gimana yang lebih enaknya. Nah, setelah teman-teman copy URL-nya, lalu kembali ke Blogger, lalu klik tata letak. Nah, kan tadi sudah di copy URL di sini ya. Kembali ke tata letak. Kemudian, nah di sini ada tulisan seluruh kolom. Itu yang berarti di home-nya itu yaitu lamanya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tinggal teman-teman klik edit. Nah, kalau teman-teman belum menambahkan widget, nah kalau saya sudah menambahkan widget maka akan tampil seperti ini. Tapi kalau teman-teman belum menambahkan widgetnya, gampang. Sebagai contoh saya ambil di sini ya, tambahkan widget, lalu teman-teman semua, nah itu laman, teman-teman tinggal klik. Nah, nanti akan seperti setelah teman-teman klik lalu simpan, maka teman-teman nanti akan menghasilkan seperti ini ketika teman-teman mengklik. Nah, seperti gini. Lalu bagaimana cara untuk membuat lamannya? Tapi ini nggak perlu sebenarnya, nggak ada sebenarnya. Tapi ini salah saya dulu. Tapi bisa dihapus gampang. Nah, gini. Nah, ini adalah laman yang keluar di ini adalah yang yang keluar di laman utama saya tuh, lihat artikel seperti yang tadi yang pernah saya terangkan terlebih dahulu tadi. Nah, untuk membuat lamannya tadi supaya terkirim ketika diklik akan berarah ke cerita motivasi, maka teman-teman tinggal klik tambahkan tautan eksternal, lalu berikan judul yaitu judul laman yang teman-teman buat, ataupun apapun apa saja. Tapi kan ini contohnya ya, cerita motivasi gitu, cerita motivasi. Nah, ini judul lamanya. Lalu di bawahnya ada tulisan alamat web URL pembaca yang, nah kita lihat itu tanya, pembaca yang mengklik laman berikut akan dialihkan ke laman web berikut. Nah, berarti ketika orang mengklik judul laman tersebut akan beralih ke artikel yang telah teman-teman post. Nah, tadi kan kita sudah copy ya URL di sini. Nah, setelah kita copy URL itu, itulah yang kita masukkan ke sini. Nah, itu blok dulu, lalu kontrol paste. Nah, itu setelah itu simpan tautan, maka otomatis di sini keluar cerita motivasi. Nah, teman-teman juga bisa mengaturnya di mana teman-teman mau taruh, di mana teman-teman mau letakkan, misalkan di paling depan atau di paling belakang, di tengah juga bisa, terserah teman-teman bagaimana kesukaan teman-teman untuk melihatnya. Lalu klik simpan. Nah, maka itu perubahan telah disimpan. Nah, kita lihat ya, kita lihat blog. Nah, jadi kan gampang. Nah, itu cerita motivasi. Nah, itu cerita motivasi akhirnya keluar di laman utama kita. Coba kita klik sekarang, apakah cerita tersebut akan keluar? Nah, itu kan cerita lucu. Nah, itu dengan label. Nah, cerita motivasi. Lalu kalau ada pertanyaan dari teman-teman, misal teman-teman punya pertanyaan, lalu bagaimana ketika kita mau buat postingan baru supaya nanti tersimpan ke cerita motivasi? Gampang, caranya seperti yang pertama tadi saya jelaskan, yaitu dengan post. Nah, terus misalkan cerita lucunya yang begitu. Nah, anak kurang ajar, kita klik edit, atau sebelum, kalau teman-teman belum punya artikel buat blog, nah lalu teman-teman tinggal ganti labelnya menjadi label cerita motivasi. Nah, itu kan sudah tersedia cerita motivasi, maka klik perbarui. Nah, coba sekarang kita lihat, kita refresh.
Tadi kan satu di sini. Nah, teman tinggal klik perbaharui, maka kita lihat tunggu. Ini agak lelet ya, maklum saya berada di pedesaan bukan di perkotaan. Tunggu sebentar lumayan. Tirit. Ya teman-teman semua sabar. Ini kalau sementara menunggu, kalau teman-teman ingin mengunjungi di blog saya silahkan. Nah, ini ada yang suka baca-baca cerita novel, ada yaitu Before Edward Met Bella, yang suka nonton Twilight atau ingin tertawa, cerita lucu, tips dan trik, dan cerita horor. Kok ini lama sekali ya? Coba kita ulang, lihat dulu. Nah, kita lihat cerita motivasi yang sebelumnya tadi ada satu cerita, tapi setelah kita mengganti setelah kita mengganti label dari cerita, maka cerita tersebut akan tersimpan ke laman yang telah kita buat atau laman yang telah kita yang kita inginkan. Nah, itu cerita lucu dua. Jadi buat teman-teman semua yang ingin membuat postingan supaya postingannya terletak di halaman yang teman-teman inginkan, yaitu teman-teman tinggal mengganti nama label yang teman-teman inginkan. Misalkan mau membuat cerita apalah gitu, atau membuat artikel tentang tips dan trik atau apa, tinggal teman-teman bikin labelnya tips dan trik. Gitu ya. Sekian tutorial dari saya. Untuk lihat tutorial berikutnya, cara-cara berikutnya yang pernah saya alami, itulah yang saya share. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.